Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat mahasiswa? Alhamdulillah kembali bertemu bersama saya Diah Pikanti Diwanti dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah memiliki arti berinisiatif sendiri, yakni harus mampu dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan sendiri, membuat peraturan sendiri, serta peraturan yang pelaksanaannya, menggali sumber-sumber keuangan sendiri, memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya. Berikutnya, kita akan membahas tentang otonomi daerah, di mana otonomi daerah memiliki pemahaman yang sama dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek yang telah mendunia. Desentralisasi terbagi menjadi dua, antara lain desentralisasi teritorial yang berdasarkan wilayah, desentralisasi fungsional berdasarkan pada pelayanan. Dan bentuk-bentuk desentralisasi di mana sistem pemerintah yang menyeluruh, kemudian ada partnership system, kemudian ada dual system, dan integrated administrative system. Sobat mahasiswa, berikut adalah prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beragam aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. Sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi daerah yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian dari daerah otonomi. Dan karena daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi daerah administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi dari badan legislatif daerah. Baik itu sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan atas demokrasi diletakkan pada daerah provinsi. Dan pelaksanaan asas tugas perbantuan untuk dimungkinkan. Berikut beberapa kesalahan pemahaman dalam memaknai otonomi daerah. Otonomi daerah sering dikaitkan hanya semata-mata dengan uang. Dan hal tersebut sangat merugikan terkait dengan otonomi daerah itu sendiri. Kemudian daerah belum siap atau belum mampu. Selain itu, dengan otonomi daerah, pemerintah pusat akan melepas tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerahnya. Menjadi satu kesalahpahaman. Dengan otonomi daerah dapat melakukan apa saja, termasuk menciptakan raja-raja kecil yang ada di daerah dan memindahkan korupsi di daerah. Ini menjadi suatu realitas yang harus mendapatkan solusi terbaik. Berikutnya adalah bahasan utama dalam otonomi daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan tentang pembagian kewenangan pada organ-organ penyelenggara negara.
Dan otonomi itu sendiri menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggara pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dirumuskan dalam 3 hal. Ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Di samping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Baik, sobat mahasiswa, sebelum saya tutup untuk video pembelajaran ini, saya mengajak sobat mahasiswa untuk lebih memberikan diskusi atau solusi dalam arahan-arahan yang terkait dengan materi otonomi daerah dari referensi yang beragam. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.